Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi hari ini dalam majelis ilmu yang kita akan melanjutkan seputar hadis-hadis di mana mengenai zuhud dan warok, dan sudah dijelaskan 4 bagian mengenai zuhud dan warok. Yang kita akan masuk hadis hari ini hadis yang kelima ya, tentang larangan meniru orang-orang kafir yang pikirannya hanya tentang dunia. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, siapa saja yang menurut suatu kaum maka ia akan termasuk mereka. Riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban nilainya hadis yang hasan. Dalam hadis ini sebenarnya larangan ya, semua sisi-sisinya mengikuti kebiasaan, perilaku, tingkah laku, apalagi tentunya ibadah ya, dari suatu kaum yang kaum itu intinya adalah orang-orang yang kafir. Karena itu kalau kita membiasakan dari perbuatan-perbuatan, perilaku, tingkah laku, apalagi ibadah dengan syariat kita, maka itulah orang Islam ya yang dimaksudkan. Dan kita kan berlafalkan wa inni minal muslimin ya, itu tentunya sangat terlarang ya ketika
mengikuti adat orang kafir. Karena itu jika dikatakan fahuwa minhum, berarti termasuk diantaranya. Walaupun tentunya tidak ada niat ya, atau ya cuman ya, apa kata-katanya ya gaya-gayaan lah gitu, gaya-gayaan ya, ini mah cuman gengsi lah gitu ya, supaya tidak kampungan ya, supaya tidak norak gitu ya. Ya kita mengikuti kebiasaan kan gitu. Mahal file paling ya. File si Yunus. Termasuk hal ini juga adalah ketika mengidolakan mereka, orang-orang yang kafir ya. Nah, ini yang agak berat ya. Ya, mau penyanyi, mau tentu pemain bola gitu ya. Oh, pemain bola seru aja. Ya, betul. Atau apalah itu ya yang viral terkenal, dia mengidolakan orang-orang kafir ya gitu. Semuanya kalau memakai baju mereka, misalnya pakai kostum mereka ya nggak masalah itu mah ya. Pakai kostum mereka nggak masalah kalau kostumnya namanya nama label mereka, bikin mengidolakan ya gitu. Kostum tim paling di pintu. Cuman yang menjadi masalahnya itu ketika ada rasa suka ya. Rasa suka berlebihan ya, mengidolakan sampai benar-benar ya bela-bela mati-matian ya. Ya, tidak ingat sholat, kewajiban ditinggalkan ya gitu ya. Bahkan dalam hal perilaku ya gitu, perilakunya sama dengan orang yang diidolainya gitu ya. Nah itu sudah menjurus kemana ya, kalau mau lah gitu, walaupun cuma sekian persen ya kita idolakan pemain Islamnya ya, nggak masalah itu, pemain Islam gitu ya. Iya gitu, kalau mau gitu ya gitu. Tapi kan dah hakikatnya idola orang Islam itu adalah Nabi Muhammad sebenarnya kan. Permainannya ya. Iya. Itu Idolanya orang Islam itu Nabi Muhammad sebenarnya hakikatnya ya, secara apa gambaran lah gitu. Dan gambarannya ya kalau kita ingin lihat zaman sekarang ya pada para ulama sebenarnya gitu. Pada ulama ya, meskipun ya para ulama nggak mesti orang yang dalam banget lah ilmunya lah gitu ya, gitu ya. Nggak mesti yang dia hafal hadis, hafal hafid ya gitu, Al-Quran gitu. Atau dia yang jago sanad mustalah hadis lah gitu ya, syekh lah gitu katakanlah gitu ya. Ya kalau di kita kadang ngaji aja ya, bukan kepada yang ilmunya dalam banget lah gitu. Contohnya aja nih, punten ya. Jadi kesini ya. Kita kadang ngajinya ya orang artis baru tobat ya, mempelajari Islam ya, kemudian dia bisa menjelaskan Islam. Nah kita lebih suka dia mendengarkan dia gitu ya. Gitu. Jadi idola lah karena dia apa? Dia bisa menyampaikan karena dia seorang artis, dia baru bertaubat ya. Iya. Padahal ilmunya baru berapa gitu ya, baru ya kalau dikatakan cetek malah gitu. Allah alam lah gitu. Cuma nggak bisa jadi patokan tuh ya gitu. Berapa ukuran ilmunya ya. Yang penting kebenarannya ya gitu.
Terus terkadang juga orang baru masuk Islam gitu ya, orang baru masuk Islam terus dia bisa menerangkan tentang Islam gitu ya, kita kadang lebih suka ya gitu. Ada orang yang kemarin sore gitu ya, orang Cina atau saya nggak mau nyebut namanya gitu ya. Dia itu karena awal-awal harusnya saya juga cerita gitu ya, agak suka juga cerita apa ceritanya atau apa kisahnya gitu, lebih suka gitu. Gitu. Jadi di zaman kita itu terkadang karena nggak tahu lah ulama zaman sekarang ya nggak semuanya ulama ya, ya apa ulama yang apa ilmunya dalam lah, nggak semuanya ilmunya dalam itu kaku lah gitu ya. Jadi terpakunya pada hadis doang gitu. Pada hadis, pada kitab gitu ya. Sampai yang mendengarkannya itu bosan, ngantuk. Giliran kalau orang yang baru ya orang artis baru bertobat ya gitu, baru hijrah gitu. Terus juga orang yang mu'alaf yang menjelaskan ya, Cina gitulah gitu. Bahasanya gitu ya gitu. Menjelaskan tentang Islam gitu. Itu ya agak sedikit energik lah gitu, energik dalam menyampaikan. Beda dengan orang yang mungkin keluarnya pesantren, keluarnya dari apa mahad gitu ya, itu kadang ya kita bisa aja gitu, klasik aja gitu ya, klasik metodenya ya menggunakan kitab gitu ya, jadi ngantuk gitu ya gitu. Ya sebenarnya itu kalau rujukan, karena rujukan juga terkadang kita merujuk sebuah ilmu itu kadang kita mengidolakannya juga gitu, mengidolakan orang itu ya, jadi idola kita gitu, kadang gitu. Jadi terkadang ketika ada orang yang menghujat si Ustadz Anu misalnya atau si Akang Anu lah itu yang menjelaskan tentang agama, menghujat, kadang kita bilangnya mati-matian gitu. Nah itu sehingga kadang kita mengidolakan orang yang menyampaikan ya, gitu. Secara tidak langsung ya kita mengidolakannya gitu. Nah terkadang kalau misalnya terbukti salah, kita mati-matian gitu ya. Padahal terbukti salah gitu ya. Gitu. Nah ini yang sebenarnya harus jadi catatan juga ya buat kita ya gitu. Kalau kita adalah seorang yang penuntut ilmu, ya yang hak itu hak, batil ya batil gitu ya. Iya, cuman ya gitu. Kadang hawa nafsu ya sudah mengidolakan seorang tertentu yang mengajarkan ilmu kepada kita ya, itu yang kadang beratnya itu. Nah, sinilah tentunya juga dalam hal ini kita harus memilih-milih menuntut ilmu pada siapa ya itu. Jangan sampai kita asal gitu ya. Menuntut ilmu asal belajar, asal dapat gitu ya. Lewat HP mana? Nah ya lewat HP gitu ya, lewat HP lewat Wah, gitu chat. iya. Kadang guru pengajian misalnya kadang ada yang nggak seret gitu ya gitu. Tapi kita kadang masih merujuk pada dia. Nah ini yang kadang harus jadi catatan buat kita ya gitu. Karena tentunya agama kita itu ya tergantung pada khalilih ya, pada teman kita ya. Teman kita ya terdekat kita juga bisa jadi yang menerangkan ilmu pada kita ya itu. Ya, bisa jadi pasangan, bisa jadi apa pola dari guru kita sendiri bahkan ya gitu. Atau teman kita ya gitu. Jadi emang harus pandai-pandai lah gitu dalam masalah agama itu. Supaya apa? Tidak ada tasyabuh gitu. Karena terkadang ada kisah-kisah Israiliyat misalnya yang dijelaskan ya gitu.
Dan terkadang masih ya itu. Ya kalau dijelaskan satu persatu yang mana lihat ya mungkin habis waktu ya. Gitu. Yang jelas ini kita menghindari yang namanya tasyabuh ya. Kita harus teliti ya kalau menghindari yang namanya tasyabuh. Karena itu kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, orang beriman wajib mengambil jalan yang berbeda dengan orang-orang kafir. Ya. Terkadang kita juga masih memakai metode mereka di dalam Bukan yang ngarang sesuatu. Iya. HP kan karangan orang mana? Iya. Jadi terkadang metode mereka jadi dipakai. Padahal kita punya metode Islam itu ya metode yang indah lah gitu kalau mau belajar gitu ya. Kalau kita mau mengungkap lah gitu ya. Apa yang menyebabkan seorang itu berbeda dengan orang kafir? Di antaranya karena orang kafir itu urusannya dunia, mikirannya dunia, ya, mikirannya saat, ya. Yaitu kita tidak boleh menelantarkan urusan akhirat. Ya. Harus bersiap diri sebaik mungkin untuk menyongsong kehidupan akhirat. Ya. Dan mengikuti kebiasaan orang-orang kafir dalam bermegah-megahan dalam setiap urusan dunia adalah tercela. Jadi bermegah-megahan dalam urusan dunia itu tercela. Sekitar kita banyak Ya, hakumut takasur ya. Ya, makan lah bahasanya. hakumut takasur. Kita tahu ayatnya, kita tahu, kita hafal, kita tahu artinya, ya. Tapi terkadang sulit untuk hati ini ya membelokkan pada orang yang atau membelokkan pada sifat zuhud, berbeda sekali. Ya. Punten tuh ya, itu sebenarnya nggak tercela ya. Kalau kita ya punten tuh ngelihat ya, ini misalnya ini Shopee ini Tokped nih ya, jualan apa nih ya, sebenarnya nggak tercela ya. Sekarang di pasar jualan apa, nggak tercela, nggak. Yang tercela itu ketika kita niatnya bermegah-megahan, kemudian ingin berlomba-lomba masalah dunia, ya, mengalahkan orang lain dalam masalah dunia, nah itu tercela. Ya. Karena niatnya bermegah-megahan. Ya kalau cuman lihatnya Shopee, Tokped tentunya, ya kalau masih suka nih, masih suka ya ngelihatnya gitu ya, apalagi yang lagi viral nih, apa sekarang ya gitu, mencari apa itu lato-lato misalnya gitu ya, nggak masalah itu mah ya gitu. Sembako. Lato-lato itu game produk gituan ya, lato-lato namanya itu. Ya kalau orang tua mungkin nggak ini ya. Atau nggak sah gitu ya salatnya. Itu lato-lato yang buat anak kecil. Lato-lato. Oh, Lato-lato buat anak kecil. Orang tua ya kurang tahu ya. Kalau anaknya sudah pada besar-besar. Itu di sekolah emang produk teh resep gitu teh gitu. Nggak masalah kalau kita mau beliin gitu ya, nggak masalah itu mah ya gitu. Yang jadi masalah itu ya tanamkan buat murid atau keturunan kita juga ya sifat zuhud juga ya gitu ya. Jadi jangan semua keinginan ya, termasuk keinginan kita ya, termasuk keinginan kita jangan semua ingin segala kebeli lah gitu. Terus tujuan kita juga untuk beli ini beli itu apa tujuannya ya. Kalau memang hal yang dibutuhkan, hal yang memang darurat, apalagi ya gitu, atau memang harus ya
Mangga, itu tidak tercela kita mencarinya gitu ya. Dan HP kan udah barang pokoknya. Iya. Tapi kalau kita misalnya niatnya berlomba gitu, saya bukan maksud HP 2 itu bukan untuk berlomba-lomba punya HP yang lain cuma satu, saya punya dua, nggak, bukan kayak gitu, bukan ya. Manfaatkan. Saya butuhnya buat kajian. Iya. Yang ini buat e-book ya, e-book Islam kan buat saya nanti e-book Islam, yang itu buat diantaranya adalah yang rekam gitu. Jadi bukan hubungan dunia sebenarnya. Bedakan hubungan dunia dengan hubungan kan sesuatu yang diperlukan ya enggak. hubungan sama murid yang punya HP yang Iya, HP. karena HP ini juga nggak bisa baca IG, susah. Bisa mah bisa, cuman langsung penuh memorinya gitu. Ya, bahkan IG, Telegram juga udah susah ini mah, udah langsung penuh gitu. Padahal dakwah saya kan lewat Telegram, ada lewat IG lah sebagian, cuma nggak terlalu banyak ya gitu. Jadi ya mau tidak mau ya harus ada HP yang lain untuk menopang gitu ya, menopang dakwah. Tujuannya menopang dakwah, bukan untuk lembaga-lembagaan. Kalau yang lembaga-lembagaan ya tujuannya untuk iya, untuk lomba-lomba itu jelas cuma ada niat. Ya, itu tergantung niat sebenarnya Maya gitu. Tergantung niat. Karena yang namanya zuhud itu kan hati ya, gitu, amalan hati ya. Jadi karena kalau kafir itu kan orang-orang kafir, mereka urusannya dunia terus, dunia dan dunia gitu. Lupa pakai HP. Iya. Iya. Kalau kena sholat udah boleh. Terus juga mereka niatnya bermegah-megahan, berlomba-lomba, itu urusan dunia ya, dunia saja, mereka jelas tercela ya gitu. Zuyina lil ladzina kafaru fil hayatid dunya gitu. Itu dalam surah Al-Baqarah ya gitu. Itu sudah dihias ya pada orang-orang kafir itu ya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunianya ya, itu urusan dunia gitu. Sehingga tidak sepatutnya berjalan mengikuti jejak mereka, metode mereka, cara mereka gitu. Bahkan perkataan mereka pun tentu ya. Ya kalau perkataan mereka yang tidak menyimpang ya mangga lah gitu. Kalau kita misalnya perkataan mereka ada bahkan mungkin senada dengan Al-Quran atau senada dengan hadis atau faedah-faedah yang islami, ya boleh-boleh saja lah perkataan mereka, nggak apa-apa gitu. Jadi salah satunya ya dapat rujukannya lah gitu. Tapi kalau misalnya menyimpang, nah ini buat apa juga sebenarnya menyimpang. Ngaji loh, kiai sudah banyak gitu kan. Jadi kan perkataan-perkataan orang kafir kalau sudah menyimpang ya jangan perkataan orang kafir ya, kita kalau misalnya ngobrol itu perkataan nyimpang ya harus ditegur gitu ya gitu. Tegur gitu. Tapi ya cara negornya beda-beda ya tiap orang. Walaupun bukan orang kafir kan kita kadang-kadang pada gitu ngobrol anak-anak muda sekarang. Iya, ternyata anak muda ngomong ternyata kadang ada resep ya. Goblok sih. Ya, bahasa Sunda. Nah ini dari tentunya sifat zuhud, karena nantinya kan ketika zuhud dalam masalah ini kita juga bakal warok ya, hati-hati sehingga lisan kita, hati kita, penglihatan itu dijaga ya. Jadi kita harus pendek angan-angan ya. Jangan panjang angan-angan, mau ini mau itu harus pendek gitu. Karena kita tahu ya kita akan dijemput oleh yang namanya kematian. Ya sudah seperti kita jangan terlalu banyak berangan-angan ya. Dan sudah sepatutnya kalau seseorang punya kelapangan itu ya diberikan pada hal yang bermanfaat. Ya bukan ditahan-tahan atau diberikan sesuatu pada yang tidak berguna ya gitu.
maka akan terbentuk juga sifat waro ketika kita zuhud dalam masalah ini juga ya. Nah, nanti hadis yang keenam kita akan terangkan, karena ini agak lebih panjang semuanya ya. Di kesempatan berikutnya ya. Untuk yang lanjutan pembahasan Ramadan nanti kita juga akan lanjutkan ya. Walafikum walafuminkum. Dan untuk yang nanti di sorenya temanya masih tentang adab-adab penuntut ilmu ya, rambu-rambu penuntut ilmu di FPIEB ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi segitu aja dulu paling ya. Tentunya ini kuatkan ilmu kita tentunya untuk menguatkan Islam kita, agar tentunya berbeda dengan mereka orang-orang kafir, sehingga kita menjadi orang Islam yang sejati. Ya. Baik, kita tutup dulu. Nah, besok kita lanjutkan lagi. Besok juga jam segini jam 2 ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina bil hikmati lana min rasyida. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.